Halo anak-anak, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat ya, sehingga hari ini kita bisa mengikuti materi yang baru. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Bu Guru akan mencoba menjelaskan materi budaya Banyumasan. Karena ada beberapa materi yang penting, sedangkan kalian tidak punya buku budaya Banyumas, maka alangkah baiknya anak-anak bisa melihat video sambil mencatat materi yang penting di buku tulis agar nanti kalau ada ulangan atau ujian tengah semester, anak-anak tidak lupa materinya dan bisa membaca kembali di buku catatan punya kalian. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai materi, Bu Guru akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran, yaitu apa saja yang harus kalian kuasai setelah menerima materi budaya Banyumas ini. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan tata krama berdoa saat belajar di sekolah dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan tata krama saat diperintah guru dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menuliskan tata krama saat masuk ke ruang kepala sekolah atau ruang guru dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan tata krama saat mengikuti penilaian harian atau ujian dengan benar. Yang kelima, siswa mampu menyebutkan tata krama saat minta izin tidak mengikuti pembelajaran dengan benar. Tahukah kamu, menyapa guru dan teman-teman sekolah merupakan salah satu tata krama di sekolah? Apa saja tata krama di lingkungan sekolah lainnya? Mari sama-sama kita pelajari. Tata krama berdoa saat belajar di sekolah. Tata krama adalah adat sopan santun yang harus dimiliki oleh seseorang. Tata krama disebut juga sopan santun atau etika. Nah, tata krama harus kita lakukan di mana saja, baik di rumah, sekolah, atau di masyarakat. Lalu, apa saja tata krama di lingkungan sekolah? Tata krama di lingkungan sekolah diantaranya yaitu tata krama berdoa saat belajar. Tata krama di lingkungan sekolah diantaranya yaitu tata krama berdoa saat belajar. Yang dapat kita lakukan saat berdoa adalah pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Pasti anak-anak tahu ya, doa sebelum belajar dan sesudah belajar. Jika kalian sudah tahu, yuk praktekkan mulai sekarang. Sebelum belajar, kalian berdoa, lalu sesudah belajar, kalian juga berdoa. Yang kedua, berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Yang ketiga, berdoa dilakukan dengan rendah hati. Yang terakhir, berdoa dilakukan dengan suara yang lembut atau bisa juga kamu lakukan di dalam hati. Kenapa ya kita harus berdoa sebelum dan sesudah belajar?
Berdoa sebelum belajar bertujuan untuk meminta agar belajar berjalan dengan lancar. Sedangkan berdoa sesudah belajar bertujuan sebagai bentuk rasa syukur atas ilmu yang sudah diterima dari Bapak atau Ibu guru di sekolah. Tata krama saat diperintah oleh guru. Tata krama ketika diperintah oleh guru yaitu 1. Menerima perintah guru dengan senang hati. Biasanya Bapak Ibu guru di sekolah terkadang meminta bantuan kamu jika Bapak Ibu guru merasa kerepotan. Nah, sebagai siswa yang baik, jangan sampai kamu menolak dan merasa tidak ikhlas ketika kamu membantu Bapak atau Ibu guru ya. Yang kedua, memperhatikan dan mendengarkan perintah dari guru. Jika kamu diperintah oleh Bapak Ibu guru, dengarkan dulu instruksi yang diberikan Bapak atau Ibu guru dan hal-hal apa saja yang harus kamu lakukan agar kamu tidak salah dan memahami perintahnya. Yang ketiga, segera melaksanakan tanpa menunda-nunda. Kalau yang ini jelas ya, ketika Bapak Ibu guru memberikan perintah, segera dilaksanakan. Jangan sampai kamu bermain dulu atau jajan dulu, sehingga nanti kamu malah lupa tidak melaksanakan perintah dari Bapak dan Ibu guru. Tata krama saat masuk ke ruang kepala sekolah atau ruang guru. Tata krama saat masuk ke ruang kepala sekolah atau ruang guru yaitu yang pertama, mengetuk pintu terlebih dahulu. Yang kedua, memberi salam. Yang ketiga, masuk dengan sopan. Yang keempat, menunjukkan senyum yang ramah. Yang kelima, menyampaikan tujuan dengan singkat dan jelas. Jika kamu mau bertemu kepala sekolah atau bertemu guru dan harus masuk ke dalam kantor, maka kamu harus bersikap sopan. Nah, itu tadi 5 tata krama saat kamu mau masuk ke ruang kepala sekolah atau ke ruang guru. Seringkali Bu Guru lihat banyak anak-anak yang tidak mau masuk ke ruang guru. Mereka sudah mengetuk pintu, sudah mengucapkan salam, tapi dorong-dorongan, nggak mau masuk ke ruang guru. Padahal Bapak Ibu guru sudah mengucapkan salam atau membalas salammu dan sudah mempersilahkan kamu masuk, tapi ditunggu-tunggu tidak masuk-masuk. Nah, ini yang perbuatan yang kurang baik. Kalau sudah mengetuk pintu, kemudian mengucapkan salam, Bapak Ibu guru sudah membalas salammu, ya silahkan masuk. Ya, jangan dorong-dorongan. Apalagi kamu tahu kalau di kantor Bapak Ibu guru pintunya selalu tertutup. Kenapa kok selalu ditutup? Karena di ruangan guru ada AC. Jadi pintunya tidak bisa dibuka atau tidak boleh terbuka. Ya. Sehingga Bapak Ibu guru tidak bisa bolak-balik membukakan pintu. Kamu silahkan ketuk pintu 3 kali, lalu ucapkan salam, langsung masuk, tidak apa-apa. Begitu ya anak-anak, paham ya saat mau masuk ke ruang guru?
Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dilakukan dengan baik. Tata krama saat mengikuti penilaian harian atau ujian. Tata krama yang harus dilakukan saat mengikuti penilaian atau ujian yaitu: 1. Berangkat lebih awal. Kalau kamu mau ujian, sebaiknya berangkatlah lebih awal. Kenapa kok harus berangkat lebih awal? Supaya kamu tidak terburu-buru nyampe di sekolah, bisa istirahat, kemudian menyiapkan keperluan untuk ujian, dan bisa mengulang sedikit materi yang kamu baca di rumah. Sehingga saat ujian kamu merasa lebih tenang, tidak buru-buru. Yang kedua, memasuki ruang ujian dengan tertib, kemudian duduk sesuai ketentuan. Kalau di Teluk 4, kamu tahu ya kalau duduk sesuai ketentuan itu saat ujian, kamu duduk sesuai dengan absen ya, urut absen. 3. Membaca doa sebelum mengerjakan soal. Kalau ini wajib, kamu berdoa dengan khusyuk. Tujuannya adalah minta kemudahan agar kamu bisa menjawab soal-soal dengan baik dan benar. Yang keempat, mengerjakan soal dengan teliti. Nah, ini yang Bu Guru perhatikan selama ini, kalau anak-anak mengerjakan soal itu selalu cepet-cepetan. Maunya cepet selesai, maunya cepet keluar kelas, pingin jajan, pingin main, tidak mau diteliti ulang, ya. Padahal belum tentu jawabannya itu benar semua. Nah, ini mengerjakan soal dengan teliti. Seharusnya kalau sedang ujian, satu soal kamu baca 3 kali atau baca 2 kali dulu baru dijawab. Dengan begitu, nanti kamu menjawabnya siapa tahu tidak akan salah. Gitu ya. Yang kelima, mengerjakan dengan tenang dan percaya diri. Kamu tidak usah terburu-buru dalam mengerjakan soal. Tenang. Kalau tenang, pikiran pun tenang, jadi bisa mikir, ya. Kemudian percaya diri dalam menjawab. Kadang-kadang ada anak yang tidak percaya diri dengan jawabannya, takut salah. Jadi dia lebih percaya temannya. Dia tanya temannya atau nyontek temannya. Padahal jawaban temannya itu salah. Jawaban dia sendiri malah benar. Nah, kan rugi. Makanya kerjakan dengan percaya diri. Agar percaya diri di rumah sebelum ujian, kamu harus belajar terlebih dahulu. Yang keenam, menjaga ketenangan. Yang ketujuh, tidak mondar-mandir saat ujian. Kenapa tidak boleh? Karena mengganggu teman yang lain yang belum selesai. Yang kedelapan, menyerahkan lembar jawaban jika waktu ujian telah berakhir. Tata krama saat minta izin tidak mengikuti pembelajaran. Tata krama yang baik saat minta izin tidak mengikuti pembelajaran yaitu: 1. Tidak menyela penjelasan dari guru. Nah, sebelumnya maksud dari minta izin tidak mengikuti pembelajaran tidak hanya saat kamu sakit sehingga tidak bisa datang, tapi
Tidak mengikuti pembelajaran di sini itu bisa ketika kamu minta izin untuk ke kamar mandi. Nah, caranya adalah yang pertama, tidak menyela penjelasan dari guru. Ketika Bu Guru sedang menjelaskan materi di depan kelas, kamu tahan dulu ya, jangan menyela penjelasan guru. Nanti kalau guru sudah selesai menjelaskan, baru kamu minta izin untuk ke kamar mandi. Kenapa kok tidak boleh menyela penjelasan guru? Kalau kamu nanti minta izin saat Bu Guru sedang menjelaskan, kamu tidak akan paham materi yang sedang dijelaskan. Jadi tunggu dulu guru selesai menjelaskan, baru minta izin. Yang kedua, mengacungkan tangan kemudian meminta izin keluar ruangan dengan santun. Ketika Bapak Ibu Guru sudah selesai menjelaskan, kamu bisa minta izin dengan cara mengacungkan tangan, kemudian meminta izin keluar ruangan dengan santun. Atau bisa juga kamu langsung maju ke mejanya Bapak Ibu Guru, kemudian berbicaralah dengan sopan. Maaf Pak, maaf Bu, saya minta izin ke kamar mandi sebentar. Yang ketiga, memberikan surat izin tertulis dari orang tua jika tidak dapat masuk sekolah. Nah, ini bagi anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah karena sakit atau ada keperluan mendadak, orang tua bisa memberikan surat secara tertulis. Jadi, bukan hanya dari WA, ya. Silahkan anak-anak minta orang tuanya untuk menuliskan surat izin, bukan kamu yang menulis, karena yang minta izin adalah orang tua. Anaknya sakit atau ada keperluan, ya. Jadi bukan kamu yang menulis. Kemudian ditandatangani orang tua. Jika tidak sempat, bisa WA dulu ke Bu Guru minta izin. Dengan catatan tetap memberikan surat, tapi memberikannya boleh saat kamu sudah berangkat. Tidak apa-apa, yang penting ada bukti suratnya. Seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, sekian materi dari Bu Guru mengenai tata krama di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan anak-anak semua paham dengan penjelasan Bu Guru. Ingat, jangan lupa materi yang tadi dicatat. Kalau ketinggalan, videonya bisa kamu unduh atau bisa kamu ulang-ulang sambil mencatat agar kamu tidak lupa. Ya, setelah ini ada tugas, silakan menunggu tugas dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.